Okay, boys, here we go. Halo guys, lagi pada ngapain nih? Udah makan belum? Kalau belum, buruan makan biar nggak sakit dan sehat selalu. Mimin kasih lagi nih alur film menarik buat kalian. Film ini berjudul Duty Exchange. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan pada sebuah bank yang sedang dirampok oleh beberapa kelompok bersenjata. Disertai juga ada bom, sehingga membuat kondisi itu seketika menjadi kacau. Kemudian, para polisi pun terlihat di luar, disusul dengan seorang penjinak bom yang akan menjinakkan bom di dalam bank tersebut. Setelah itu, scene pun berganti pada 5 tahun kemudian. Di sini kita akan melihat seorang wanita yang bernama Nona Jian, di mana ia adalah seorang polisi sedang mencari informasi kepada informannya. Tak lama kemudian, setelah si informan masuk, di dalam rumahnya tak diduga ada seseorang, di mana seseorang tersebut bernama Nona Ting, dan ia telah memasang sebuah bom di rumah itu. Beberapa saat setelah Nona Ting memerintahkan sesuatu kepada informan, ia lalu pergi tanpa mencabut bomnya kembali, sehingga terjadilah ledakan besar membuat Nona Jian terkejut saat itu. Kemudian adegan pun berpindah lagi di mana kita melihat seorang penjinak bom yang akan menyelamatkan seorang sandera. Yang ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari seorang pria yang bernama Lin Lu. Ini orangnya. Lin Lu ini adalah seorang polisi yang mempunyai keahlian khusus menjinakkan bom seperti yang barusan kita lihat tadi. Ia juga disebut sebagai penjinak bom nomor 1 di negara tersebut. Diketahui ia hidup bersama anak perempuan yang bernama Jia Jia. Dan di hari ini adalah bertepatan di hari ulang tahun putrinya. Ia malah melihat kelakuan sang putri sedang mengganggu seorang preman, di mana Jia Jia terobsesi menjadi seorang polisi. Bahkan ia telah mendaftar polisi di usianya yang akan lulus SMA itu. Jia Jia menjelaskan bahwa setelah mendaftar kemarin, ia melihat preman itu telah mencuri ponsel temannya. Di sini ayahnya sangat khawatir pada putrinya, sehingga ia mengatakan pada Jia Jia bahwa ia sebaiknya lapor polisi tanpa harus bertindak sendirian. Karena tak sependapat dengan sang ayah, Jia Jia pun lalu pergi meninggalkannya dengan rasa kesal. Kemudian setelah itu, di tempat lain, Lu ditemui oleh Jian. Di sini Jian bermaksud untuk menawarkan sebuah misi. Jian mengatakan bahwa baru saja informan terbunuh oleh bom yang sama saat 5 tahun yang lalu. Dan satu-satunya orang yang pernah menghadapi bom seperti itu adalah Lin Lu. Akan tetapi, Lin Lu takut tidak bisa berbuat apa-apa karena ia mempunyai masa lalu kelam, di mana penjahat tersebut telah merenggut nyawa istrinya. Ia lalu meminta kepada Jian untuk merahasiakan bahwa penjahat itu ternyata masih hidup. Di sini, Lin Lu tidak mau putrinya hidup dalam kebencian seperti dirinya. Kemudian, Sin pun berpindah pada masa lalu di mana sang istri masih hidup. Di sisi lain, Jia Jia bersama temannya telah pulang dari kantor polisi. Akan tetapi, jawaban polisi tadi membuat Jia Jia tidak bisa menunggu dan ingin segera menangkap penjahat yang telah merampok ponsel kawannya. Kemudian mereka menuju ke sebuah bar di mana penjahat itu biasa nongkrong. Setelah melihat preman tersebut, Jia Jia pun langsung menemuinya. Meskipun terpojok, Jia Jia tetap menunjukkan keberaniannya kepada preman tersebut. Beruntung sang ayah tiba-tiba datang. Kemudian preman tersebut mendengar bahwa Jia Jia menyebut ayahnya adalah seorang polisi, membuat si preman menjadi panik, lalu terjadilah kekacauan di bar tersebut. Saat akan keluar, terlihat seorang pria yang bertopi memberikan sebuah kode kepada Lin Lu. Namun Lin Lu tidak memperdulikannya, lalu pergi menyusul Jia Jia di luar. Hal tersebut membuat ayah Jia Jia marah, sehingga terjadilah adu mulut di antara mereka. Ketika itu sepintas wanita berbaju merah yang tidak lain adalah Nona Ting berada di tempat itu.
Dan saat Linlu menampar Jia, tak lama kemudian terjadilah ledakan pada sebuah mobil di mana di dalam mobil tersebut adalah pria bertopi tadi. Akibat kejadian tersebut, Linlu dan Jia pun terkena ledakan tersebut. Dan saat itulah Jia mengingat kenangan bersama ibunya. Lalu beberapa saat kemudian ia tersadar telah berada di rumah sakit. Di sini keanehan terjadi. Dan betapa terkejutnya si Jia setelah melihat dirinya pada cermin bahwa dirinya berada di tubuh sang ayah, yang artinya jiwa mereka telah tertukar. Akan tetapi Jia sangat senang dengan hal tersebut, di mana ia sangat ingin sekali menjadi seorang polisi. Sedangkan Linlu yang berada di tubuh Jia masih saja kaget membuat dirinya memberontak di rumah sakit. Lalu kemudian Jia datang untuk menjelaskan bahwa dirinya berada di tubuhnya. Ketika mereka sedang berpikir apa yang telah terjadi kepada mereka, Jian ternyata telah mendatanginya di rumah sakit. Saat itu Jian menanyakan kepada mereka, apakah saat kejadian mereka melihat suatu kejanggalan. Akan tetapi, Linlu yang menyadari hal tersebut memilih untuk diam saja dan tidak mengatakan apa-apa. Jia yang tak menyia-nyiakan kesempatan itu, ia lalu menggunakan tubuh ayahnya untuk menyelidiki kasus tersebut. Keesokannya, Jia mengetahui hal tersebut. Namun, dengan tubuh Jia, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak akan ada orang yang percaya dengan apa yang telah terjadi pada tubuh putrinya tersebut. Setelah itu, ia pun mengikuti putrinya dari belakang. Dan di tengah jalan, sekelompokan preman telah menghadangnya. Tentu saja hal tersebut adalah suatu kesalahan. Si preman tidak sadar bahwa di tubuh Jia adalah Linlu, seorang polisi. Setelah mengalahkan preman, Linlu pun kehilangan jejak Jia. Di tempat lain, dengan gaya yang nyentrik, Jia pergi ke suatu tempat di mana ia pergi ke bar. Di sini Jia menggunakan akalnya agar bisa mengakali pekerja di sana guna melihat CCTV bar tersebut. 是你们打电话报修说网断了，对吧？ Di CCTV, Jia kembali melihat wanita berbaju merah yang diduga pelakunya. Setelah menyelidiki CCTV bar, dia melanjutkan pergi ke suatu perusahaan dan bertemu dengan Tuan Cui. Di sini Jia mengatakan bahwa dia mengetahui perusahaan itu dari mobil yang dikendarai korban, dan mungkin saja kasus bom itu berkaitan dengan perusahaannya. Sontak Cui pun panik, lalu memberikan kode kepada anak buahnya untuk bersiap-siap. Saat itu Cui juga mengatakan bahwa korban tersebut adalah adiknya sendiri. Dan tak lama kemudian ketika Cui akan melakukan sesuatu kepada Jia mengatakan bahwa dia adalah rekannya Jian. Kemudian dia diminta untuk membantunya menyelidiki kasus tersebut. Lalu saat itu entah mengapa Cui mengurungkan niatnya untuk mencelakakan Jia. 那就拜托你了。不客气。 Kemudian saat pulang, Jia kembali bertemu dengan ayahnya yang menggunakan tubuhnya. Dan saat itu ia terlihat kesal. Sang ayah juga enggan mengikuti tes kepolisian yang padahal Jia sangat menginginkan untuk jadi seorang polisi. Oleh sebab itu, ia pun mengancam dengan cara mengatakan bahwa ia akan menghampiri Muyun atau Jian. Dan dengan menggunakan tubuh ayahnya, dia berniat untuk kembali bergabung di kesatuan kepolisian. Oleh karena itu, sang ayah pun menuruti keinginannya. Namun dengan syarat, Jia tidak boleh lagi menyelidiki kasus tersebut. 什么条件？那个案子，你别碰。 Keesokan paginya, Jia mengikuti sang ayah menggunakan tubuhnya untuk pergi ke sekolah. Di sini Jia disuruh sang ayah untuk menunggu di luar sampai ia selesai sekolah. Setelah itu di dalam kantin, Linlu berjumpa dengan teman Jia. Dari situlah Linlu mengetahui semua tingkah buruk putrinya saat di sekolah. 亲生的，真是亲生的。什么亲生的呀？你被炸傻了？ Sementara Jia berpikir sambil memandang foto wanita yang ada di ponselnya. Saat itu tiba-tiba ia tak sengaja melihat wanita tersebut melintas di sekitar tempatnya. Sontak dia pun lalu membuntutinya dan saat ia kehilangan jejak wanita tersebut, tiba-tiba ia dibius dari belakang.
Tak lama kemudian, ia pun tersadar melihat sang ayah telah berada di sampingnya. Kemudian, ia pun menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Akan tetapi, lagi-lagi sang ayah memintanya untuk menghentikan penyelidikan tersebut, karena hal tersebut dapat membahayakan dirinya. Akan tetapi, Jia bersikeras ingin melanjutkan aksinya, lalu pergi meninggalkan ayahnya begitu saja. Di kantor polisi, saat bertemu Muyun, Jia memintanya untuk memperbaiki handphonenya. Setelah itu, ia pun menunjukkan foto tersebut pada Muyun. Muyun lalu mengatakan bahwa dia pernah melihat wanita tersebut sejak 5 tahun yang lalu saat kejadian yang menimpa ibunya. Muyun pun terheran lalu menanyakan bahwa bukannya Linlu mengetahui hal tersebut. Disinilah Jia yang menggunakan tubuh ayahnya menerima sebuah fakta bahwa sang ayah sebenarnya mengetahui hal tersebut dan telah menyembunyikan itu darinya. Saat makan, Jia pun menjadi marah lalu mengatakan bahwa ayahnya tak lebih dari sekedar seorang pengecut yang telah membiarkan penjahat itu berkeliaran sejak 5 tahun yang lalu. 那个人逍遥法外5年了，你今天居然还能像没有什么事情发生一样坐在这儿。 Linlu pun menjelaskan bahwa ia menyembunyikan hal tersebut semata-mata dia hanya tak ingin lagi kehilangan orang yang dicintainya, yaitu Jia putrinya. Dan setelah itu sambil menangis, Jia pergi meninggalkan ayahnya. Singkat cerita, setelah mengingat apa yang telah terjadi pada ibunya, di tengah derasnya hujan, Jia pun hendak pergi ke suatu tempat. Seketika ayahnya pun muncul lalu mengatakan bahwa kali ini dirinya tidak akan mencegahnya melainkan ingin menuntunnya. Dan saat itu sang ayah mengajaknya ke ruangan kerjanya. Sambil melihat foto, sang ayah bertanya kepada Jia mengapa ibunya ingin menjadi polisi. Selain ingin melawan kejahatan, sang ayah pun menambahkan bahwa ibunya ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Di sini si ayah berkata bahwa selama ini dia tidak tinggal diam melihat apa yang telah terjadi pada istrinya, melainkan ia sedang merencanakan sesuatu sebagai bekal pertempuran melawan penjahat tersebut. Kemudian dia pun meminta Jia untuk menggunakan kostum penjinak bom guna membuat Jia tahu akan rasanya mengenakan kostum tersebut. Lalu dia pun memberitahu bahwa kunci dalam menjinakkan bom adalah ketenangan. Si ayah juga mengatakan bahwa kegagalan bukanlah pilihan dalam menjinakkan bom. Dalam kata lain, kegagalan adalah mati. Waktu pun berlalu. Hari demi hari mereka lalui dengan saling berlatih untuk mempersiapkan rencana yang matang. Hingga akhirnya Jia pun mampu menyelesaikan tugas ayahnya dengan baik. Akan tetapi saat itu tiba-tiba ayah jatuh pingsan ketika melihat putrinya sedang melakukan simulasi menjinakkan bom. Lalu. Ketika sadar, ia mengatakan bahwa andai saja saat itu ia tidak mengacak sinyal, ia mungkin saja bisa mendengar Jiayi atau istrinya yang saat itu sedang memanggilnya. Sejak 5 tahun tersebut, Linlu dihantui rasa bersalah. Ia mengatakan bahwa ia tak sanggup untuk melupakannya. Oleh sebab itu, ia mengatakan kepada Jia bahwa dirinya memendam perasaan itu agar putrinya terhindar dari masalah. Di sini Jia pun mengatakan bahwa kali ini wanita yang menyebabkan ibunya mati tidak akan lolos lagi dengan rencana matang yang telah mereka siapkan. Keesokan paginya, Jia yang menggunakan tubuh ayahnya pergi bersama Muyun di kediaman Shen Cui. Di sini Muyun menceritakan ada seorang korban bernama Son Wen Cui. Dia adalah ayah dari Shen Cui dan Kai Cui. Sesampainya di sana, Jia pun langsung menanyakan kepada Cui apakah ia tidak mengetahui sesuatu karena wanita tersebut ada ketika ayah dan adiknya tewas. Muyun pun menambahkan apakah Cui sedang merahasiakan sesuatu. Cui pun lalu mengajak mereka untuk menunjukkan sesuatu. Di sebuah laboratorium,
Cui mengatakan bahwa beberapa tahun lalu ibunya terkena penyakit kanker. Dan saat itu ayahnya membuat proyek obat baru untuk menyelamatkan ibunya. Namun sayangnya proyek itu gagal. Bahkan kabar proyek tersebut menyebar luas. Kemudian seseorang menghubungi ayahnya untuk membeli obat tersebut. Akan tetapi ayahnya menolak. Dan kemudian ia tewas dalam perampokan bank. Setelah kematiannya, ia dan adiknya tak ingin menyerah meneruskan pekerjaan ayahnya hingga mereka menciptakan obat baru yang sempurna. Akhir-akhir ini perusahaan Cui sedang memproduksi obat tersebut. Namun kemalangan menimpa sang adik. Hal tersebut membuat Muyun dan Jiajia berpikir bahwa Cui juga dalam bahaya, sehingga muncul sebuah ide untuk melindungi Cui. Ketika itu Cui merasakan bahwa Jiajia sangat tertarik pada kasus perampokan bank tersebut. Lalu ia pun menanyakannya. Kemudian Jiajia pun menjawab sebagai Linlu bahwa perampokan tersebut menyebabkan istrinya meninggal. Setelah Jiajia dan Muyun pergi, seketika Cui menghubungi seseorang dan mengatakan para polisi tersebut tidak akan menyerah begitu saja. 我觉得他们不会善罢甘休的。 Di suatu tempat, Jiajia dan Linlu menemukan sesuatu yang ternyata benda tersebut menunjukkan sinyal berada di gerbang utama. 这个信号源就在厂门口。 Saat itu Jiajia lalu berlari, kemudian ia pun melihat targetnya lalu menghubungi Muyun. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, hingga ia tiba di suatu tempat dan di saat itu Jiajia menemukan sebuah fakta dalam flashdisk yang ada di sakunya. Ternyata kode yang diberikan saat itu adalah merupakan sebuah kata sandi untuk membuka flashdisk tersebut. Di tempat lain, Linlu telah dikepung oleh kawanan Seng Cui. Cui dan Ting menyadari bahwa keadaan mereka semakin terdesak. Dan tak lama kemudian, polisi akan segera tiba di pelabuhan utara untuk menggagalkan rencana mereka. Sehingga membuat Linlu dijadikan sandera, bahkan sebuah bom dipasang pada tubuhnya. Jiajia dan Muyun akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa Seng Cui lah tersangkanya selama ini. Dan tak lama kemudian, saat akan pergi ke pelabuhan, mereka terkena ledakan yang telah diletakkan oleh Ting, membuat Muyun tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Seng Cui pun menelponnya, lalu mengatakan bahwa Linlu yang menggunakan tubuhnya sedang disandra sehingga sesuatu akan terjadi apabila Jiajia tidak mengikuti perintahnya. 您自己来换您的女儿。 Sementara itu, kita kemudian diperlihatkan kepada Seng Cui sedang memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat proses pembuatan obat tersebut. Di sisi lain, semua polisi pun telah bersiap-siap dan akan menuju pelabuhan. Beberapa saat kemudian, Jiajia menemukan ayahnya dalam keadaan diikat bersama dengan bom. Sempat tidak yakin untuk melepaskan bom tersebut, akan tetapi berkat latihannya selama ini dan mengingat masa lalunya dulu bersama ibunya, akhirnya ia pun berhasil melepaskan bom tersebut. Hingga akhirnya terjadilah adegan baku tembak di antara mereka dengan Ting beserta anak buahnya. Setelah pertarungan sengit, membuat Ting harus menerima kekalahannya. Di sini Ting menceritakan apa yang sebenarnya terjadi oleh ibunya yang menyebabkan dia meninggal saat terjadi perampokan kala itu. Setelah itu, ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya Seng Cui lah yang terobsesi untuk menjual obat ayahnya. Namun karena sang ayah menolak, ia pun memerintahkan seseorang yang bernama Sao untuk membunuh ayahnya sendiri. Lalu kemudian Sao pun memberikan sebuah file yang menandakan tugas Ting telah selesai. Singkat cerita, mereka pun pergi bertemu dengan Seng Cui di labnya. Di sana Jiajia mengatakan bahwa Cui sangat terobsesi dengan obat yang ingin dijualnya. Padahal ia tahu obat itu bermasalah. Akan tetapi dia tidak mau memperdulikannya. Bahkan rela membunuh ayah dan juga adiknya. Cui pun menjawab bahwa sebenarnya ayahnya tak pernah membenarkan perkataannya dan ia pun cemburu karena sang ayah lebih memihak kepada adiknya.
Bahkan sang ayah tak memberikan hak waris apapun kepadanya, sehingga ia merasa direndahkan. Setelah itu, Cui menyuntikkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, membuat hal buruk pun terjadi, di mana Cui tiba-tiba berubah menjadi kuat. Saat itu Lin Lu pun menyerahkan sebuah file yang ternyata hak waris sebenarnya dari dulu adalah Seng Cui. Namun Seng Cui mengatakan bahwa Ting telah membakarnya dan mengatakan Lin Lu berbohong. Dan seketika ia pun menusuk Lin Lu menggunakan besi. Tak lama kemudian Jia Jia lalu memukulnya sehingga ia terjatuh tepat di depan file tersebut. Kemudian ia terkejut setelah melihat isi file itu, bahwa memang benar selama ini dialah hak waris sebenarnya. Bersamaan dengan itu, Jia Jia pun mengatakan bahwa dirinya juga sempat benci dengan ayahnya. Tapi apapun yang ia lakukan, pada akhirnya ayahnya lah yang selalu ada di sampingnya. Setelah itu, Jia Jia pun pergi membawa ayahnya keluar, dan tempat itu pun meledak. Lalu Sin pun berganti memperlihatkan sang ibu, lalu tak lama kemudian ia pun tersadar telah berada di rumah sakit dengan keadaan normal, alias jiwa telah kembali pada tubuhnya. Muyun lalu mengatakan bahwa ayahnya dalam keadaan baik-baik saja dan akan segera sadar. Di sini ia juga mengatakan bahwa dulu kalau saja ia tidak menyelamatkan Ting, mungkin saja ia tidak akan membuat Jia Jia dan ayahnya menderita. Akan tetapi, ia berjanji tidak membiarkan wanita tersebut lolos kembali. Lalu beberapa saat kemudian, Ting pun akhirnya ditangkap saat akan pergi meninggalkan kota tersebut. Dan film pun berakhir. Dari keseluruhan cerita, film ini sebenarnya menjelaskan tentang perasaan seorang ayah yang selalu menyayangi anaknya. Sikap ayah dalam film ini mencontohkan seperti apa yang ada di dunia nyata, di mana sikap tersebut tak jarang dianggap lain oleh sang anak. Sehingga pesan yang didapatkan dalam film ini adalah sehebat-hebatnya kamu saat ini tidak lain adalah karena hebatnya ayahmu saat mengajarkanmu. Oke?